Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan program pembekalan diniyah dengan tema Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam mengetahui, mengenal hakikat kesyirikan dan tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada Al-Qaidatul Tsalitsah, أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأشياء الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Sudah berlalu dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafidhahullah ta'ala bahwa orang-orang musyrikin di masa Rasulullah SAW diutus, mereka memiliki keanekaragaman di dalam ibadah mereka. Ada yang beribadah kepada malaikat, para nabi, orang soleh, bebatuan, pepohonan, matahari dan bulan. Dan beliau Asy-Syarih Syekh Shalal Fauzan hafidhahullah ta'ala telah menjelaskan dari dalilnya. Kemudian yang berikutnya dari ucapan Syarih Syekh Shalal Fauzan hafidhahullah ta'ala, atau kita baca dulu matanya yang belum kita baca. Wa hadithu Abi Waqil al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin wa lil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna aslihatahum yuqalu laha datu anwat famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat. Al-hadits dari riwayat Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan bahwa kharajna, kami pernah keluar bersama Nabi SAW pada peperangan Hunain, dan di saat itu kami masih baru-barunya mengenal agama Islam, baru selesai dari masa kekufuran. Walil musyrikina sidratun, dan orang-orang musyrikin mereka memiliki pohon bidara, ya'kufuna 'indaha, yang mereka itikaf di pohon tersebut. Ini salah satu dari bentuk peribadatan orang-orang musyrikin, i'tikaf. Sudah berlalu ad-dabah, menyembeli, an-nadar. Kemudian nanti ada tabarruk. Ini dari jenis peribadatan orang-orang musyrikin. Wa yanutuna biha aslihatahum, yang mereka menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut. Yuqalu laha datu anwat, yang diberi nama pohon bidara itu datu anwat, yaitu pohon yang memiliki gantungan. Jadi kalau mereka ingin mendapatkan kehebatan pada senjata perang mereka, sebelum berperang digantungkan dulu di pohon bidara itu, cari berkah. Maka kata Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, famararna bisidratin, maka kami pun melewati pohon tersebut. Faqulna, maka kami berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah juga untuk kami data anwat, sebagaimana orang-orang musyrikin itu memiliki datu anwat. Dan ucapan ini dari ucapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan saat itu baru mengenal agama Islam, dan tentunya mereka ucapkan bukan dalam keadaan karena mereka sudah punya ilmu, sudah tahu, tapi memang karena mereka belum tahu ilmunya. Jelas ya? Kemudian kata Asy-Syarih Syekh Shalal Fauzan hafidhahullah ta'ala, ada yang membaca?
Pelan-pelan kalau baca ya. Bismillah. Qala syarih an Abi Waqil al-Laythi radhiyallahu anhu wa kana mimman aslama amal fathi ala al-masyhuri sanatan thamani min al-hijrati. An-Nabi Waqil al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sahabat berislam di tahun ditaklukkannya Makkah. Alal masyhur, menurut pendapat yang paling masyhurnya seperti itu. Sanata thamanin, bisa dibaca sanata atau sanata karena dia badal dari ama. Ama di situ mansub karena dia doraf zaman, mansub dengan fi'il apa? Aslama. Sanata thamanin, di tahun ke-8 Hijriah. Yuqalu laha dhatu anwat. Kemudian Wa qawluhu yuqalu laha dhatu anwatin wal anwatu jam'u nutin wa huwa at-ta'aliku ay dhatu ta'aliki ta'aliki dhatu ta'aliki mafail siga muntal jumu dhatu ta'aliqa yu'allikuna biha aslihatahum litabarruki biha. Faqala ba'du sahabati alladhina aslamu qariban wa lam ya'rifu tauhida tamaman. Nah, yakfi. Perhatikan. Yuqalu laha dhatu anwat. Ini dhatu anwat, pohon bidara yang dijadikan untuk mencari berkah. Wal anwat, anwat itu sendiri jama' dari naut. Artinya ta'liq. Ta'liq itu artinya apa? Gantungan yang diikat padanya. Dhatu ta'aliqa yu'allikuna biha aslihatahum, yang mereka mengikat atau menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon tersebut. Apa tujuannya? Litabarruki biha. Ini lagi salah satu bentuk ibadah orang-orang musyrikin. Tabarruk. Jelas ya? Apa definisi tabarruk? Ada yang tahu secara bahasa apa? Tabarruk secara bahasa, dan ini disepakati oleh jumhurul ulama dan juga dalam madhab Syafi'iyah, bahwa tabarruk itu thubutul khairi al-ilahi fi syai'. Ya, kalau antum paham tentang definisinya ini, tabarruk itu adalah tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Ini yang membatasi tabarruk itu. Tabarruk, sesuatu itu berberkah ketika Allah SWT yang tetapkan. Jadi kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, jangan kita katakan sesuatu itu apa? Berberkah. Apa maksudnya ini? Jelas ya? Jadi dibatasi dengan definisi yang disepakati oleh jumhurul ulama. Dan memang sudah seperti itu. Jelas ya? Faqala ba'du sahaba radhiyallahu ta'ala anhum alladhina aslamu qariban wa lam ya'rifu tauhida tamaman. Ini ucapan dari sebahagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka baru saja Islam qariban wa lam ya'rifu, dan mereka tidak mengetahui tauhid itu tamaman secara sempurna. Akhirnya muncul ucapan tersebut, minta supaya dibuatkan apa? Dhatu anwat, pohon yang memiliki gelantungan seperti orang-orang musyrikin. Jelas ya? Ini juga nanti akan dijelaskan bahayanya apa? Tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Istamir, ij'al lana qala syarih. Qala syarih ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin wa hadhihi baliyatu taqlidi wa tashabbuhi wa hiya min a'zamil balaya fa inda dhalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ajabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbiru aw yaqulu subhanallah wa yukarriru dhalik. Yakfi. Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Kasih tanwin di akhirnya. Kalau antum tidak mau tanwin, anwat, kecuali ada alif lamnya. Buatkanlah juga untuk kami dhata anwatin, sebagaimana mereka orang-orang musyrikin
punya Dzatu Anwat, karena sahabat yang baru masuk Islam ini sebelumnya bersama orang-orang musyrikin. Jadi mereka menginginkan apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya supaya dibuatkan juga Dzatu Anwat. Tapi ini tadi ya, aslamu qariban walam ya'rifu tauhida tamaman. Jelas ya? Berbeda lagi kalau dia sudah punya ilmu, dia sudah paham tentang tauhid, kemudian pergi bertabarruk dengan pohon besar, cari berkah. Ini lain hukumnya. Paham ya? Wa hadhi baliyatu taqlidi wa tashabbuhi. Ini beliau sebutkan di sini. Dan inilah dari musibah taklid. Karena hanya sekedar ikut-ikutan saja. Wa tashabbuh, dan menyerupai. Ini memang dilarang. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia menyerupai kaum tersebut. Dia bagian dari kaum itu. Jadi hati-hati. Sebab itu kita sebagai seorang muslim harus mengetahui perkara-perkara al-jahiliyah supaya kita bisa jauhi. Jangan sampai kita mengerjakan perkara-perkara al-jahiliyah, perbuatan-perbuatan orang musyrik, orang kafir, kita laksanakan, kita lakukan, tapi kita tidak menyadarinya bahwasanya itu adalah perbuatan syirik atau kufur. Jadi wajib untuk kita pelajari. Sebab itu penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala juga mengarang buku. Namanya apa? Masailul Jahiliyah. Pembahasan-pembahasan tentang perbuatan-perbuatan di masa jahiliyah. Wahia min adamil balaya. Dan ini dari musibah yang paling besarnya. Karena mengarah kepada apa? Kesyirikan. Fa'inda dalik, maka dalam keadaan seperti itu, ta'ajjaban Nabi SAW. Beliau heran. Jelas ya? Kenapa? Karena permintaan mereka ini adalah permintaan yang mirip dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nanti akan dijelaskan. Wa qala Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau bertakbir, bukan artinya beliau menyetujui. Tapi ini dalam rangka mengingkari. Beliau bertakbir 3 kali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ajabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbiru aw yaqulu subhanallah wa yukarriru dzalik. Karena dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sesuatu yang membuat beliau merasa heran atau ingin mengingkarinya, maka beliau biasanya bertakbir atau mengucapkan subhanallah wa yukarriru dzalik, dan beliau mengulang-ulangi ucapan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu dalam rangka mengingkari. Kemudian innaha as-sunanu ay at-turuqul lati yaslukuha an-nasu wa yaktadi ba'duhum bi ba'din fas-sababul lati hamalakum ala hadha huwa ittiba'u sunanul awwalina. Huwa ittiba', langsung sambung saja. Huwa ittiba'u sunani. Huwa ittiba'u sunanil awwalina wat tashabbuhu bil musyrikina. Inna sunan. Kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat hadis itu menjelaskan ini adalah sunan, at-turuq. Maksudnya sunnah secara apa? Secara bahasa. Ini adalah jalannya allati yaslukuhan nasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din. Jalan itu maksudnya yang manusia itu menempuhnya. Yang sebahagian mereka itu berpedoman, mengambil panutan dengan sebahagiannya dengan menggunakan jalan tersebut. Fasababul ladzi hamalakum ala hada huwa ittiba'u sunanil awwalin wa tashabbuh bil musyrikin. Nah, ini sebabnya kenapa mereka mengikuti dari jalannya orang-orang musyrikin. Sebabnya yang membawa mereka seperti itu, yang membawa kalian, kata Rasulullah SAW seperti itu, karena mengikuti dari jalannya orang-orang terdahulu, dan juga karena tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrikin. Kemudian qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Musa alaihi salam lamma tajawazal bahra bi bani Israila wa agraqallahu aduwahum fihi wa hum yanzurun marru ala unasin ya'kufuna ala asnami lahum minal musyrikina
Faqala haula'i li Musa alaihi wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Ankara alaihim. Wa qala inna haula'i mutabbarun. Haula'i mutabbarun. Banyak ditasydid bukan ta'nya. Inna haula'i mutabbarun ma hum fi, yakni batil. Wa batilum ma kanu ya'malun, li'annahu syirkun. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum alal alamin. Yafi. Kemudian kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, Rasulullah SAW berkata, "Qultum walladhi nafsi biyadihi, kama qalat Banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun." Nah, di sini baru nampak ya, karena mereka jahil dan Rasulullah SAW menyamakan. Jelas ya? Kata Rasulullah SAW, "Qultum," yang kalian ucapkan itu, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat, walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Itu sebagaimana yang juga diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Apa ucapannya? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Buatkanlah kami ini ilah sebagaimana mereka memiliki ilah. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Jadi sama ya? Disamakan. Jadi tabarruk ini jelas ya? Adalah perbuatan syirik. Rasulullah SAW menyamakan dengan permintaannya apa? Bani Israel kepada Nabi Musa AS supaya dibuatkan ilah. Karena tabarruk itu adalah ibadah. Jelas ya? Apa maksudnya ini? Kalau dia ibadah, dia serahkan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala, syirik. Dianggap membuat ilah, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal tabarruk itu thubutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah SWT pada sesuatu. Allah SWT yang tentukan. Jadi kalau dia mengaku bahwasanya pohon ini bisa berberkah, tanya dalilnya apa? Karena tabarruk, kita mencari berkah pada sesuatu. Sesuatu itu yang tetapkan Allah SWT berberkah atau tidak. Apa maksudnya? Kalau dia mengatakan itu berberkah, dan Allah SWT tidak menurunkan ayat atau tidak melalui lisan Rasulullah SAW bahwasanya sesuatu itu berberkah, itu artinya apa? Dia menandingi Allah SWT dalam menetapkan sebuah keberkahan pada sesuatu. Jelas ya? Ini hati-hati. Hal-hal yang seperti ini kadang tidak dipahami. Jadi ini sama dengan ucapan Bani Israel terhadap Nabi Musa AS. Mereka minta dibuatkan ilah. Nabi Musa AS lamma tajawazal bahra, ketika beliau dengan pertolongan Allah SWT melewati lautan di Bani Israel bersama Bani Israel, wa aghraqallahu aduwahum, dan Allah SWT menenggelamkan musuh mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya pada lautan itu, wahum yanzurun, dan mereka ini melihat hal tersebut, menyaksikan dari kebesaran Allah SWT. Kemudian apa? Marru ala unasin. Kemudian setelah selamat sampai ke seberang, diselamatkan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka saksikan ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah SWT. Kemudian setelah itu mereka melewati sebagian manusia, ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin, dan mereka ini apa? Lagi i'tikaf, berdiam pada asnam. Jelas ya? Pada sembahan-sembahan mereka, berhala mereka dari orang-orang musyrikin. Faqala haula'i li Musa, maka orang-orang yang diselamatkan bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka berkata apa? Kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Mirip kan? Sama kan? Buatkanlah untuk kami juga ilah sebagaimana mereka ini punya ilah yang mereka itikaf di situ. Kami juga mau juga seperti itu. Buatkan juga untuk kami. Kata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Nah, ini sebabnya. Karena kejahilan. Jadi kalau dia berucap atau dia melakukan sebuah kesyirikan, kekufuran, tapi karena dia jahil, dia tidak tahu akan hukumnya, ini tidak dihukumi sebagai orang musyrik atau apa? Kafir. Karena ini salah satu mawani al-arba', penghalang yang 4, salah satunya
al-jahal. Jelas ya? Karena dia tidak tahu. Paham ya? Jadi dibedakan antara perbuatan dan pelaku. Seseorang melakukan kesyirikan, perbuatannya syirik, kufur, tapi pelakunya dihukumi musyrik atau kafir, itu kalau terangkat dari apa? Penghalangnya, diantaranya kejahilan. Dan ayat ini jelas menyebutkan hal tersebut. Ankara alaihim, jadi Nabi Musa AS mengingkari mereka. Inna haulai mutabbarun ma hum fihi, yakni batil. Maksudnya mereka ini amalan-amalannya amalan yang batil, jangan diikuti. Jelas ya? Wa batilum ma kanu ya'malun. Batil dari perbuatan mereka. Kenapa? Li'annahu syirkun. Kenapa yang mereka lakukan adalah perbuatan syirik. Qala aghairallahi yabghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah saya mencarikan untuk kalian selain dari Allah Subhanahu wa taala, selain ilah, sembahan, padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keutamaan kepada seluruh alam semesta ini. Angkaru alaihim alaihi salatu wassalam kama anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam angkaru ala haula. Walakin haula wa haula lam yusyriku. Fa banu Israila lamma qalu hadhihi al-maqalata lam yusyriku, li'annahum lam yaf'alu. Fakadzalika haula'i as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum law ittakhadhu data anwatin la asyraku, walakinna Allah hamahum lamma nahahum nabiyuhum intahaw. Wa qalu hadhihi al-maqalata an jahlin, maqaluha an ta'ammudin, falamma alimu anna syirkun intahaw walam yunaffidhu walau naffadhu la asyraku billahi azza wa jalla. Ini juga sebagaimana yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jelas ya? Jadi sama. Tapi walakin haula wa haula lam yusyrik. Maksudnya akan tetapi kaumnya Nabi Musa alaihissalam dan juga para sahabat yang di saat itu yang berucap seperti itu apa? Lam yusyriku, tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Beliau sebutkan Bani Israel ketika mereka mengucapkan ucapan ini, mereka tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena mereka tidak mewujudkan apa yang mereka inginkan itu. Diberikan teguran oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga mereka tidak apa? Melakukannya. Mereka berhenti. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Seandainya mereka membuat datu anwat, mereka buat sendiri misalnya datu anwat itu, maka la asyraku, maka pasti mereka melakukan kesyirikan. Jelas ya? Walakinna Allah hamahum. Dan tetapi Allah SWT menjaga mereka. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW melarang mereka, mereka pun apa? Berhenti dari permintaan dan tidak melakukannya. Dan mereka mengucapkan ucapan tersebut an jahlin, karena kejahilan. Bukan karena dasar kesengajaan, artinya didahului oleh ilmu. Jelas ya? Falamma alimu anna syirkun intahu. Oleh karena itu ketika mereka sudah paham bahwasanya perbuatan permintaan tersebut apabila diwujudkan, mereka buat ilah, kaumnya Nabi Musa atau para sahabat membuat datu anwat, tabarruk, i'tikaf di sisinya. Kalau mereka lakukan itu, mereka wujudkan, ini jelas perbuatan syirik. Jelas ya? Tapi apa? Mereka tidak mewujudkan hal tersebut. Walam yunaffidhu, mereka tidak melakukannya. Walau naffadhu la asyraku billahi azza wa jalla. Dan seandainya mereka melakukannya, maka ya pasti itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Kemudian fasyahid من الآية أن هناك من يعبد الأشجار لأن هؤلاء المشركين اتخذوا ذات أنوات وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمكن العلم في قلوبهم حاولوا أن يتشبهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم. يكفي. فشاهد من الآيات. Poin pembahasan kita dari ayat ini, anna hunaka man ya'budul asjar. Ini jelas ya, bahwasanya di sana ada yang beribadah kepada apa? Al-asjar. Saya ulang lagi sisi pendalilannya. Beliau penulis rahimahullah taala membawakan riwayat hadis tentang permintaan para sahabat yang baru masuk Islam supaya dibuatkan datu anwat. Kama lahum datu anwat. Jelas ya? Ini dianggap apa? Perbuatan syirik. Ibadah kepada apa? Pohon. Man ya'budul asjar. Rasulullah SAW
menyebutkan bahwasanya perbuatan ini sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di situ lebih jelas lagi. Ij'al lana ilahan, langsung disebut ilah, buatkan kami sembahan. Kama lahum alihah. Jelas ya? Sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan, buatkan juga kami seperti itu. Padahal perbuatannya orang-orang musyrikin yang bersama atau permintaannya para sahabat kepada Rasulullah SAW itu hanya sekedar apa? Dibuatkan apa? Datu anwat. Tapi disamakan itu seperti membuat ilah, sembahan. Jelas ya? Artinya apa? Bertabarruk itu adalah apa? Perbuatan ibadah. Kapan diarahkan kepada selain dari Allah SWT, jelas ya? Atau pada sesuatu yang Allah SWT tidak memberikan kejelasan dalil padanya, maka itu perbuatan apa? Perbuatan syirik. Jelas. Apa maksudnya ini? Nah, itu sisi pendalilannya seperti itu. Jadi disamakan dengan kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang minta supaya dibuatkan apa? Sembahan. Kemudian kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, li'anna haula'il musyrikin, kenapa? Karena orang-orang musyrikin ini ittakhadhu dzata anwat. Mereka ingin apa? Atau mereka apa? Membuat datu anwat. Wa hawala haula'is sahaba alladziina lam yatamakkanil ilmu min qulubihim hawalu wa yatashabbahu bihim laula anna Allah hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sebutkan di sini bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka juga menginginkan hawala. Jelas ya? Ya, coba-coba juga. Bisa atau tidak, diizinkan atau tidak. Karena mereka asalnya tidak punya ilmu di situ. Belum tahu ilmunya. Lam yatamakkanil ilmu min qulubihim. Belum kuat, belum kokoh ilmunya dalam hati mereka. Sehingga mereka menginginkan supaya apa? Menyerupai orang-orang musyrikin. Akan tetapi seandainya Allah SWT tidak menjaga mereka. Jelas ya? Melalui siapa? Rasulullah SAW. Kalau bukan penjagaan Allah SWT, mungkin mereka sudah lakukan hal tersebut. Melakukan kesyirikan dengan bertabarruk kepada pohon datu anwat. Kemudian asyahid istamir anna hunaka asyahid anna hunaka man yatabarraku bil asjari wa ya'kufu indaha wal ukufu maknahu al baqa'u indaha muddatan taqarruban ilaiha fal ukufu huwa al baqa'u fil makani fadalla hadha ala masailil azimah. Ya, perhatikan sini asyahid anna hunaka man yatabarraku bil asjar wa yaqufu indaha. Ini jelas ya. Bahasanya poin penting di sini syahidnya di sana ada yang bertabarruk kepada al-asjar dan juga itikaf di sisinya. Pepohonan. Wal uquf ma'naha, itikaf itu maksudnya la al-baqa, itu dia berdiam indaha muddatan. Beberapa saat. Jelas ya, walaupun hanya beberapa menit dia duduk sebentar, dia niatkan taqarruban ilaiha, untuk mendekatkan diri, jelas ya, kepada apa yang dia jadikan untuk mencari berkat tersebut. Wal uqufu huwa al baqa'u fil makan. Ini tadi sudah ya. Fadalla ala hada masaila azimatin. Betul ya. Al-mas'alatul ula. Al-mas'alatul ula khatarul jahli bit tauhidi. Fa in man kana yajhalu tauhida hariyun an yaqa'a fi syirki wa huwa la yadri. Wa man huna yajibu yajibu ta'allumit tauhidi. Yajibu ta'allumu tauhidi. Wa ta'allamu ma yadadduhu minasyirki hatta yakuna al-insanu ala basirati li'alla yu'tah min jahlihi la siyama idza ra'a man yaf'alu dhalik fayahsabuhu haqqan bisababi jahlihi fa fihi khatrul jahli la siyama fi umuril aqidati. Kata beliau al-masalatul ula khatrul jahli bit tauhidi. Ini bahayanya. Bahaya kejahilan terhadap apa? Tauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhida hariyun ayyaqa fi syirki wa huwa la yadri. Karena sesungguhnya siapa yang jahil terhadap tauhid, maka hariyun, dia lebih berpotensi
untuk terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Jelas ya? Wa huwa la yadri. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Nah, dari sudut sini penting untuk belajar apa? Tauhid. Apa hakikat tauhid? Dan juga lawannya apa itu? Kesyirikan. Araftu syarra li syarr walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqau fi. Jadi hati-hati kalau dia tidak belajar, dia tidak tahu ilmunya. Kadang dia lakukan sesuatu itu perbuatan syirik. Bisa pada lafaz, ucapan, bisa pada perbuatan, pada keyakinan. Jelas ya? Dan dia tidak paham, dia tidak tahu. Itulah bahayanya kalau dia apa? Jahil, tidak belajar tentang ilmu tauhid. Dia sangat berpeluang, lebih berpotensi untuk melakukan kesyirikan. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah banyak kemudahan. Mudah bagi kita untuk belajar. Kita tidak bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa dengarkan rekaman. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita. Jelas ya? Alasannya cuma satu saja, malas. Tidak mau datang untuk belajar. Wa min huna yajib ta'allumu tauhidi. Dan dari sinilah nampak wajibnya untuk belajar ilmu tauhid. Wa ta'allumu ma yadudduhu minasyirki. Dan juga sekaligus mempelajari apa yang menjadi lawannya, yaitu apa? Kesyirikan. Hatta yakuna al-insanu ala basiratin. Lialla yu'ta min jahlihi. Sampai kalau dia paham tentang tauhid, dia tahu juga tentang lawannya kesyirikan, sehingga dia betul-betul di atas basirah, hal yang jelas terang benderang tentang tauhid dan kesyirikan itu. Sehingga dia selamat. Tidak ada sisi kejahilan di dalamnya. Tidak ada celah untuknya. Itu maksudnya. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalik fa yahsabuhu haqqan bisababi jahli. Terlebih lagi kadang seseorang dia lihat karena mungkin dianggap orang ini rajin beribadah, rajin sholat, rajin ke masjid, orangnya baik. Tapi dia melakukan perbuatan syirik. Dia sangka perbuatan itu adalah hak, benar, bukan kesyirikan. Apa sebabnya? Bisababi jahlihi. Karena tidak adanya apa? Ilmunya. Nah, dia jahil akan hal tersebut. Fa fihi khatrul jahli la siyama fi umuril aqidah. Maka dari sinilah nampak bahayanya kejahilan itu, terlebih lagi dari perkara-perkara akidah. Jelas ya? Ini para sahabat yang baru Islam. Mereka bersama Rasulullah SAW. Dan kesyirikan itu tidak bisa ditawar-tawar ya. Perbuatan syirik dijelaskan, disampaikan. Ini Rasulullah SAW, beliau sangat membutuhkan dari para sahabat untuk berperang di masa-masa kritis. Jelas ya? Ya beliau tidak berpikir kalau disampaikan kesyirikan jangan sampai mereka lari nanti, siapa yang membantu. Kadang alasan sebagian orang seperti itu. Oh, jangan dulu jelaskan ini. Bahaya kalau disampaikan kesyirikan. Dan nanti kita dimusuhi sama masyarakat. Ada kan tokoh-tokoh sebelah kan seperti itu. Dia tahu ini perbuatan bid'ah, perbuatan terlarang, tapi khawatir jangan sampai manusia memusuhinya. Akhirnya dia lakukan. Jelas ya? Oleh sebab itu, kalau kita melihat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, bagaimana pendidikan Rasulullah SAW mendidik para sahabat, hal-hal yang kesyirikan, kekufuran itu langsung diingatkan. Bahkan Rasulullah SAW sampai bertakbir 3 kali mengingatkan hal tersebut. Itu menunjukkan keseriusan Nabi SAW dalam mendidik para sahabat di atas apa? Tauhid. Supaya menjauh dari kesyirikan. Tidak diundur, nanti dulu. Ini belum saatnya. Yang sampai mereka lari, nanti tidak mau belajar dan seterusnya. Jelas ya? Thaniyan. Thaniyan fil hadithi khatarul tashabbuhi bil musyrikina wa annahu qad yu'addi ila syirki. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbahu biqaumin fahuwa minhum. Fala yajuzu tashabbuhu bil musyrikina. Kemudian kata beliau, yang kedua fil hadis, dalam riwayat hadis ini terdapat penjelasan bahayanya menyerupai orang-orang musyrik. Jelas ya? Sebutkan dalam riwayat apa? Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, innakum latattabi'una sanana man kana qablakum shibran bi shibrin hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kalian akan mengikuti dari jalannya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dhab, itu hewan mirip biawak hidup di padang pasir. Kalau dia masuk dalam lubang dhab itu biawak, ladakhaltumuhu, kalian pasti akan mengikutinya. Jelas ya? Kira-kira ada yang bisa masuk dalam lubang biawak? Hah? Tidak ada kan? Kalau dia masuk, ada orang kira-kira yang mau mengikutinya dari belakang, masuk juga di dalamnya? Tidak ada. Tapi coba lihat, Rasulullah SAW memperumpamakan seperti itu. Pengikutan kita terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.
Itu bahayanya tasyabbuh. Sampai hal yang tidak masuk di akal kita akan ikut juga. Tidak mungkin kita akan masuk ke situ. Tapi karena kuatnya, hebatnya pengikutan tasyabbuh itu sampai kita akan masuk juga. Disamakan seperti itu. Kadang mungkin kita anggap, oh ini tidak masuk di akal. Tapi seperti itu, kaum muslimin sebagiannya apa? Ikut menyerupai mereka. Ini bahayanya tasyabbuh. Kemudian kata para sahabat, al-yahudu faman ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, qala, maka kata Rasulullah SAW, atau kata para sahabat, apakah Yahudi dan Nasara? Maka kata Rasulullah SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Nah di sini pengikutan terhadap orang-orang musyrikin. Jadi hati-hati. Jelas ya? Kenapa Rasulullah SAW menjelaskan tentang syirik seperti ini, hal yang sangat jelas. Karena bahayanya. Fala yajuzu tashabbuh bil musyrikin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia akan digolongkan pada kaum tersebut. Maka tidak boleh menyerupai orang-orang musyrik. Jelas ya? Dan di sini permintaan mereka itu mirip, menyerupai orang musyrik yang memiliki dhatu anwat. Al-mas'alatu tsalitsah. Al-mas'alatu tsalitsatu anna at-tabarruka bil ahjari wal ashjari wal abniyati syirkun wa in summiya bi ghairi ismihi li'annahu talabul barakati min ghairi llahi min al ahjari wal ashjari wal kuburi wal adrihati wa hadha syirkun wa in sammauhu bi ghairi ismi syirkun syirki. Al-mas'alatu tsalitsah anna tabarruka bil ahjar wal ashjar wal abniya syirkun wa in summiya bi ghairi ismihi li'annahu talabul barakah min ghairi la min al ahjar wal ashjar wal kubur wal adriha wa hadha syirkun wa in sammauhu bi ghairi ismi syirk. Kata beliau yang ketiga, tabarruk dengan bebatuan dan pepohonan atau bangunan-bangunan itu adalah apa? Syirik. Walaupun dinamakan dengan selain namanya. Yang jelas hakikatnya apa? Talabul barakah min ghairillah, kepada selain dari Allah SWT. Dari bebatuan, pepohonan, kuburan wal adriha. Wa hadha syirkun. Ini perbuatan syirik walaupun mereka menamakan selain dengan nama syirik. Ya, sama ya dalam hadis ini pohon tabarruk, pohon syirik itu dinamakan apa? Dhatu anwat, pohon punya gelantungan. Ya kan? Tapi kalau dinamakan pohon kesyirikan, ini pasti tidak ada yang mau datang, tidak ada yang mau dekati. Jelas ya? Diberikan nama supaya apa? Supaya orang tidak tahu hakikatnya apa. Apa maksudnya ini? Oleh sebab itu kata para ulama, al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Ibro itu dilihat hakikatnya apa, bukan dari nama-namanya. Jelas ya? Dilihat apa hakikat yang terjadi. Walaupun dia namakan dhatu anwat. Ini kan kalau dilihat secara sepintas dhatu anwat, pohon bergelantungan, tidak ada motif apa? Syiriknya di situ. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Qultum walladhi nafsi biyadi kama qala banu Israil li Musa. Yang kalian ucapkan demi yang jiwaku berada di tangannya sama dengan ucapannya apa? Bani Israil kepada Nabi Musa AS. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Innakum qaumun tajhalun. Rasulullah SAW langsung sebut itu perbuatan syirik. Paham ya? Jadi kadang namanya itu dibuat seperti itu supaya mengelabui saja. Ya, sama sekarang kalau misalnya dulu pernah ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau kerja di bank syar'i? Saya sudah hijrah. Jadi kita diundang di situ untuk isi ceramah. Ternyata hijrahnya ke bank syari katanya, syariat dari bank konvensional. Coba kalau disebut bank riba, ada tidak yang mau kerja di situ? Tidak ada kan? Tapi hakikatnya riba kan? Iya kan? Walaupun tidak semuanya transaksi yang ada di dalamnya itu apa? Riba. Coba dikatakan langsung bank riba. Tidak ada orang mau datang situ. Tapi bunga, riba itu disebut bunga, disebut bagi hasil. Luar biasa. Siapa yang tidak mau kan begitu? Sama juga. Orang datang di kuburannya wali apa dia katakan? Ngalap berkah. Cari berkah. Jelas ya? Cari berkah. Pertanyaannya singkat saja. Pakai definisi saja itu. Selesai. Berkah itu thubutul khairil al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah SWT pada sesuatu. Pertanyaannya siapa yang bilang bahwasanya kuburannya wali itu ada berkahnya? Coba ada dalilnya atau tidak? Biar dia cari sampai dia hidup 7 kali, nah mungkin dia dapat.
Mati hidup lagi, tidak mungkin dia dapat. Karena memang sudah tidak ada dalilnya untuk hal yang seperti itu. Kambing berberkah atau tidak berberkah? Rasulullah SAW menyebutkan air zam-zam berberkah, ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada dalilnya, ya jangan kita tetapkan itu berberkah. Apalagi sampai berdoa di sisinya, di sisi kuburan itu, menyembelih di sisi kuburan dan seterusnya. Paham ini ya? Ya, kita cukupkan dulu ya. Jadi apa yang bisa kita sampaikan di siang hari ini semua ada manfaatnya. Semoga Allah SWT menambah semangat kita untuk belajar, menuntut ilmu dan mengamalkan dari setiap ilmu yang kita pelajari. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.